Ya harapan ke depan bahwa anggota DPR tetap bisa menjalankan amanahnya dengan baik, ya. Dibingkai oleh idealisme dan tentu kerja-kerja politiknya adalah berdasarkan kepentingan rakyat. Yang kedua ya tentu DPR harus bisa berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pemerintah karena bagaimanapun seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu diputuskan di gedung DPR. Baik dari sisi anggaran, peraturan perundang-undangan, pengawasan itu semua ditetapkan di sini. Oleh karena itu ya harus terjadi kolaborasi yang baik antara DPR dan pemerintah. Nah yang ketiga tentu juga bisa melanjutkan pembangunan-pembangunan sebelumnya. Presiden-presiden sebelumnya. Bukan hanya Pak Jokowi tetapi dari presiden-presiden sebelumnya. Yang baik dilanjutkan, yang kurang baik disempurnakan, dan yang terpenting Pak Prabowo sekarang banyak ide, gagasan, dan kreativitas baru untuk program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang penting, ya, bisa memenuhi kebutuhan standar masyarakat, mencapai kedaulatan pangan, energi, dan air. Ini 3 aspek yang sangat mendasar menurut saya. Yang keempat, memperkuat sistem pertahanan negara. Ini juga menurut saya ke depan akan menjadi sangat penting. Semakin kuat sistem pertahanan negara, semakin kita juga dihormati oleh negara-negara lain. Nah kalau kedaulatan pangan, energi, airnya kuat, sistem kedaulatan negaranya juga kuat, ya ini adalah sebuah jalan, sebuah transformasi menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Nah itulah yang harus kita kolaborasi. Boleh sistem pengawasan kita kan bisa mengkritik yang membangun, bisa mengkritisi terhadap berbagai program. Itu memang tugasnya DPR. Tetapi bahwa kolaborasi untuk menuju sebuah tujuan dan sasaran negara, yaitu harus berkolaborasi. Gitu. Terkait APBN tahun 2025 berarti optimis Pak ya terkait pembangunan ekonomi ini? Pertama kan APBN tahun 2025 sudah memfasilitasi, sudah merespon terhadap program-programnya Pak Prabowo. Namun saya kira ada banyak hal yang belum optimal, yang bisa saja nanti dalam perjalanannya ada mekanisme APBN perubahan. Jadi bisa, karena ini kan adalah masa transisi. Jadi menurut saya masih banyak cara lah untuk mensiasati dengan 3.600 triliun APBN kita, dan tentu masih ada defisit sekitar 2,3%. Ini juga harus dipertimbangkan bagaimana cara memenuhi defisit, dan kemudian bisa saja dengan cara penghematan supaya defisitnya lebih turun. Namun menurut saya memang langkah awal dari program Pak Prabowo karena sudah dipersiapkan sebelumnya, tentu di awal-awal pemerintahan nanti harus betul-betul bisa melakukan lompatan, harus agresif. Sehingga 5 tahun ini betul-betul bisa menjadikan pondasi yang kuat. Karena Pak Prabowo punya program ingin menjadikan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga pondasinya harus betul-betul kuat. Nah periode selanjutnya tentu tinggal bagaimana meningkatkan, dan 2045 bukan masa yang panjang. Saya kira sudah sangat dekat, dan disitulah butuhnya tadi kolaborasi antara pemerintahan dan DPR dengan tidak menghilangkan proses-proses check and balances gitu, karena itu untuk akuntabilitas gitu ya. Pak, soal fungsi legislasi kan ada 2 tuh undang-undang PPRD sama MK yang di-carry over ke RRI ini. Itu gimana Pak terkait dengan undang-undang yang Kalau carry over itu memang sudah diatur di dalam pembentukan peraturan perundangan sebelumnya. Jadi sudah diatur bahwa beda dengan periode sebelumnya. Pada waktu periode sebelumnya kalau sudah habis masa periode maka tidak bisa carry over. Tetapi dengan periode yang lalu ini bisa carry over kepada periode selanjutnya. Oleh karenanya di dalam sidang terakhir kemarin meng-carry over terhadap beberapa undang-undang yang sedang dibahas di Badan Legislasi. Kalau di fraksi Demokrat sendiri apa undang-undang yang akan diperjuangkan pada tahun ini, pada periode ini? Banyak ya, karena seluruh sektoral saya kira perlu. Bahkan undang-undang yang sudah terlalu lama ya, undang-undang pertanahan misalkan, itu juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Undang-undang pertanahan harus mendapatkan perhatian khusus, undang-undang tata ruang juga harus mendapatkan perhatian khusus, kemudian undang-undang pengelolaan sumber daya alam, supaya juga memenuhi rasa keadilan, rasa pemerataan, dan tentu hasil-hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat. Gitu. Kemarin Pak minta testimoni Pak untuk RRI sebagai lembaga penyiaran publik Pak, Ya. kecerdasan bangsa Pak sebenarnya. RRI adalah radio milik publik.
yang menurut saya sangat penting keberadaannya. Oleh karena itu, sebagai sebagai penyiaran publik tentu harus paling depan menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, dan tentu menyuarakan kebaikan-kebaikan untuk bangsa, negara, dan rakyat. Oleh karena itu, tagline-nya apa tadi? Sekali di darat atau di darat? Oleh karena itu, RRI sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa dalam kemerdekaan juga harus tetap menjadi bagian terpenting dalam mengisi kemerdekaan. Sekali di udara, tetap di udara.